This light of mine, I'm gonna let it shine. Selamat siang dan selamat sahabat Angkatan 90 yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Mengasihi dan Maha Melindungi, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan berbakti dalam keadaan sehat sejahtera dan selamat, walaupun di tengah amukan badai COVID-19. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat kita Angkatan 90 yang berdomisili di Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Solo, Surabaya, Kalimantan, Singapura, Filipina, Perth, dan Saudi Arabia akan membawakan satu tema renungan dan pujian bagi Tuhan untuk kita semua, yaitu God's Grace During the Pandemic. Kasih karunia Allah Bapa selama situasi pandemi COVID-19 melanda. Satu rangkaian anugerah Tuhan yang tak terkatakan, yang tertuang melalui pengalaman-pengalaman pribadi dan aktivitas-aktivitas keseharian selama pandemi yang akan dibagikan oleh sahabat-sahabat kita tercinta. Semoga acara sore hari ini memberi kita inspirasi, motivasi, dan menolong untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Perkenankan saya membagikan satu ayat di dalam Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Salam sehat dan tetap semangat. Kiranya kasih karunia Allah Bapa senantiasa menyertai kita semua. Amin. Menjuah-juah dari Sumatera Utara, kami dari sahabat Batch 90 Unai Bandung mengucapkan salam sehat buat sahabatku semua dimanapun berada. Di masa pandemi COVID ini tentunya kita banyak mengalami rintangan, banyak mengalami kesusahan, bahkan dalam hal kebaktian dan juga hal-hal yang menyangkut kebersamaan. Tapi kami dari sahabatmu dari Sumatera Utara, di masa pandemi COVID ini sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami memiliki satu kesempatan untuk menikmati alam yang indah yang diciptakan oleh Tuhan. Kebersamaan kami dalam gereja untuk membina persekutuan yang lebih erat, berdoa bersama-sama, maka kami mengadakan retreat Jemaat Sion Jalan Simbolon. Harapan dan kerinduan kita semua sahabatku dimanapun berada, sekalipun kita di dalam situasi yang sangat mencekam, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan, dan juga dapat bertatap muka lewat virtual Zoom ini. Kami mengharapkan dan kita berdoa bersama supaya masalah pandemi ini akan segera berakhir, kita dapat bertemu satu dengan yang lain secara tatap muka. Dan harapan kami bagi saudara-saudara kami
para batch 90 supaya dapat juga melihat alam ciptaan Tuhan yang ada di Sumatera Utara. Danau Toba yang indah Tuhan telah ciptakan buat kita. Horas-horas mejuah-juah. Salam jumpa bagi teman-teman sekalian meski melalui media online ini. Saya Wilmore dari Timika, Papua, hendak menceritakan sedikit apa yang saya lakukan setiap hari selama pandemi ini. Saya bangun subuh jam 4 untuk menyiarkan renungan pagi dalam channel kami yang dikenal dengan nama Yohanes 173. Dan biasanya sesudah itu saya akan lanjutkan untuk melakukan edit-edit video dari lagu-lagu yang telah masuk, yang mana merupakan suatu berkat bagi saya, sebab melalui pengalaman pandemi ini ada satu hal yang saya pelajari, yaitu menggunakan program video editor, di mana dari ini boleh menolong sesama yang juga sedang susah di tempat lain, dan melalui pekabaran-pekabaran lagu ini boleh saling menguatkan. Dan puji Tuhan sampai saat ini hampir setiap minggu ada saja permintaan-permintaan untuk edit video untuk puji-pujian yang hendak mereka sampaikan, termasuk teristimewa Angkatan 90 dari UNAI. Dan sesudah mengedit video ataupun puji-pujian serta kegiatan lainnya, saya biasanya langsung bersiap untuk bekerja, dan oleh karena situasi pandemi saya bekerja di rumah, WFH, dan ini adalah bagian daripada program penanganan COVID, di mana di tempat kerja masing-masing harus ada jarak kerja yang aman, dan karenanya ruangan kantor saya serahkan kepada staf untuk digunakan sehingga mereka boleh memiliki social distancing yang cukup. Dan pada siang hari mulai setengah 12 sampai kurang lebih jam 1 saya berolahraga. Kenapa saya pilih siang hari? Karena tingkat sinar mataharinya tinggi, di mana membantu untuk produksi vitamin D, dan yang paling cocok itu antara jam 10 sampai jam 2, dan kita juga akan lebih berkeringat pada waktu-waktu tersebut, sehingga daya tahan tubuh kita meningkat dan kita juga boleh menangkal akan penyakit-penyakit yang ada. Jadi saya umumnya bila mana dengan keluarga, saya berjalan kaki dengan keluarga, istri dan anak umumnya, dan kalau ada kesempatan yang lebih baik, saya biasanya bersepeda. Saya seringkali bersepeda juga bila mana hanya sendiri, dan rata-rata saya berjalan kurang lebih 40 menit dan bersepeda juga kurang lebih dengan waktu yang sama. Dan puji Tuhan itu merupakan suatu kegiatan yang boleh kami lakukan setiap hari. Dan pada hari Sabat, seperti bagaimana kita pada umumnya, kita berbakti, dan oleh karena pandemi ini, saya umumnya melayani 3 kali pelayanan. Pagi dengan kelompok di Timika, kemudian siang dengan kelompok di Jakarta, dan sore kita gabungan. Dan ini merupakan suatu aktivitas yang cukup padat, sehingga saya mohon maaf selama ini tidak dapat hadir dalam kegiatan-kegiatan praise and worship angkatan yang seringkali jatuh pada jam yang sama dengan kegiatan kami pada sore hari. Oleh karena itu, biarlah melalui pengalaman pandemi ini kita tidak terpaku dengan situasi, tapi terus berkreasi, belajar sesuatu yang dapat kita lakukan di rumah dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya ini menjadi sukacita dan motivasi bagi kita semua. Tetap sehat dan tetap bersedia, Yesus segera datang. Amin. Halo, selamat Sabat teman-teman. Selamat sore bagi yang baru bergabung. Senang sekali pada sore hari Sabat Tuhan yang suci ini, saya bisa membawa teman-teman transit di Singapura. Kita jalan-jalan sebentar yuk. Mumpung banget nih, kalau teman-teman ke Singapura, kalian itu harus dikarantina. Tapi kali ini teman-teman nggak perlu karantina dan juga nggak perlu divaksin. Seperti yang saya sudah sering share sama teman-teman, biasanya kalau mampir di sini ada 2 minggu karantinanya dan juga teman-teman harus bayar. Tapi kali ini gratis, free of charge. Oke teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kegiatan-kegiatan apa aja sih yang sering saya lakukan sama pandemi ini.
Yuk kita jalan sama-sama yuk. Aku bawa kemana dulu ya? Teman-teman mau kemana? Oh, lihat nih. Saya bawa ke Merlion dulu ya. Ini biasanya kalau jam-jam begini, teman-teman datang ke Merlion ini, teman-teman nggak bisa berdiri dengan enak gitu. Pasti akan dempet-dempetan. Mau ngambil foto pun akan dempet-dempetan. Nah, itulah. Ini foto belum lama diambil apa ya, saya lupa. Waktu saya datang, ini adalah orang Singapura karena kita nggak ada turis yang di sini ya. Ya mereka biasanya sore-sore habis jalan sore dengan keluarga, mereka foto-foto. Itulah. Tapi ini tidak terlalu banyak. Biasanya nggak ada tempat untuk bergeser, teman-teman. Dan kebanyakan orang-orang datang ke situ, mereka olahraga sore, mari mampir ke situ bersepeda ataupun apa yang mereka biasanya lakukan bersama keluarga. Nah, dari Merlion nih teman-teman, aku langsung bawa aja ya ke rumah. Soalnya anakku lagi nunggu juga. Biasanya kalau hari Sabat begini, kita sore-sore begini, mereka juga menemani aku Zoom sama-sama teman-teman semua ya. Sore-sore begini mereka ikutan Zoom atau enggak mereka ada Bible study ya. Biasanya sebelum pandemi kita hari Sabat itu semua ada di gereja masing-masing dengan kegiatan masing-masing. Tapi sejak pandemi kita pulang gereja, oh ya teman-teman, kita masih gereja seperti biasa. Pulang gereja jam 12:30 kita harus keluar dari gereja dan kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi di gereja kita juga nggak ada potluck, nggak ada salaman, itu aja. Baik teman-teman, kok jadi ngelantur ya ngomongnya ya. Dari Merlion kita ke rumah, anakku udah dari tadi telepon, katanya mereka nungguin saya online. Biasanya entar lagi nih kita juga akan online dengan keluarga besar. Biasa online itu setiap hari Sabat ataupun ada kegiatan-kegiatan apapun dengan keluarga, kita ada merayakan ulang tahun online juga. Kita nggak perlu datang ke Indonesia, enak juga ya sekarang ya. Oke, itulah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan biasanya selain dari olahraga. Dan kayaknya setiap hari saya harus olahraga. Yang biasanya kalau suami saya ada di sini nih, saya akan pergi bersama dia. Cuman dia harus balik ke Indonesia, jadi saya ditemenin anak-anak yang biasanya paling susah untuk keluar dari comfort zone mereka. Kali ini mereka nemenin saya untuk olahraga dan juga mereka dipacu supaya bisa berolahraga. Ada berapa step dalam sebulan dan mereka akan dapat uangnya juga. Itu salah satu kebersamaan kami di masa pandemi dan saya rasa itu adalah kebersamaan kita di pandemi ini yang tidak semua orang bisa merasakannya ya. Kita selalu spend time bersama di masa pandemi, kita olahraga bersama dan banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Sekalipun saat ini suami saya harus balik ke Indonesia dan biasa urusan biar dapur bisa ngepul, teman-teman bisnisnya ada di sana dan dia harus terpaksa kita harus bagi. Saya harus bersama-sama dengan anak-anak dan dia di sana. Dan walaupun kami berjauhan ya, komunikasi kami itu selalu ada. Biasanya dengan teknologi yang semakin hebat sekarang ini, kita cuman panggil doang di Google Meet, semua udah terkonek satu dengan yang lain. Jadi walaupun kita melakukan aktivitas,
kita tetap mendengarkan suara anak-anak, suara suami saya juga. Itu salah satu kecanggihan dari teknologi. By the way, selain olahraga, memasak online sejak lockdown itu, kita sering lakukan bersama dengan ibu-ibu di gereja karena kita tidak bisa ketemuan. Tapi setelah kita udah dibuka kemarin itu, kita sudah mulai melakukan aktivitas dengan datang ke rumah dari anggota. Kita datang untuk berdoa, tapi tetap dengan prokes kesehatan. Jadi selama masa pandemi ini, saya ingin agar saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga bisa membantu anggota keluarga untuk memotivasi satu dengan yang lain. Itulah yang saya lakukan during pandemi ini. Ini banyak banget saya ngomongnya ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Nanti kalau transit lagi, saya bawa kalian jalan-jalan. Kali ini nggak banyak jalan-jalannya, cuman di dua tempat aja ya kita ya. Nanti saya bawa lagi kalian ke airport, kita akan menuju ke Pattaya ya. Kita akan bukan menuju ke Pattaya teman-teman. Saya bawa teman-teman ke airport buat teman-teman connecting flight ke Pattaya.